Nanti malam kalian mesti temenin tante dong. Boleh. Oke, tante. Salah satu film permintaan kalian yang berjudul Arisan Berondong, yang tentunya selamat datang di channel Pemersatu Kelurahan yang pastinya gini-gini aja. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan pastinya puasa lancar jaya sampai beduk. Oke, mantap. Jadi buat film Arisan Berondong yang dirilis pada tahun 2010, tentunya bocah-bocah 90s sudah tidak asing lagi dengan film ini. Karena pada saat itu film ini merupakan film begitulah yang tentunya disutradarai oleh Helvi Kardit dan menceritakan soal kehidupan para tante-tante atau janda mapan yang menyukai para berondong untuk simpenan. Jadi nggak cewek aja yang jadi simpenan, berondong juga. Dan sebelum masuk storynya, tolong support channel ini dengan menekan subscribe karena satu subscribe dari kalian amat begitu berarti buat channel ini. Dan intro. Udah gak kuat nahan, pengen gitu-gituan. Ayo cepat masukkan, tapi pakai pengaman. Udah gak kuat nahan, pengen gitu-gituan. Ayo. Selamat datang di channel Zura Fartin dan selamat menonton. Prolog bentar, bahwa tiga pemuda Pancasila yang bernama Rian, Jaja, dan Bagus, dan mereka sedang kayak diwawancara gitu. Ya kayak buat acara tentang berondong tante-tante, akan tetapi karena mereka terlalu banyak bacot, mereka pun diamuk sutradara. Story diawali oleh Rian yang dimana dia sedang menembak seonggok gadis cantik dan rupa-fani yang bernama Pika. Pika sendiri merupakan wanita cantik dan anak orang kaya, sangat beda dengan Rian yang hidupnya hanya pas-pasan. Kandang guguk Pika aja mewah banget anjing. Akibat hal itu Rian harus memutar otak anjingnya. Otak kecilnya maksudku. Si otak kecil. Maka dari itu Rian menciptakan gaya pacaran mereka yang berbeda dengan yang lain, yaitu gaya pacaran mereka yang Miss Queen. Lalu Rian pun sadar kalau mau pacaran sama Pika, Rian gak boleh Miss Queen, harus kaya dan punya Pajero atau Fortuner yang ada tinunit-nunitnya. Apaan sih anjir? Di sisi lain kita diperlihatkan dengan sekumpulan tante-tante pemersatu kelurahan. Di sini mereka sedang memamerkan harta tahta dan kesombongan mungkin. Oke, di sini ada songgok tante yang gila perhatian yang namanya Lolita. Lolita sendiri hobi nikah karena 3 kali menjanda dan setiap kali bercerai harta kekayaannya bertambah 3 kali lipat dari sebelumnya. Lolita memiliki sebuah butik untuk mengisi waktu luang. Namun karena ingin terlihat lebih cantik, beberapa barang terbagus dan termewah dipakai sendiri. Itu niat jualan gak ya? Sedangkan musuh bebuyutan Lolita dari SMA ada di sini juga dan dia bernama Misha. Misha sendiri dia sedang memamerkan berondongnya pada Lolita dan teman-temannya. Akibat hal itu, Lolita pun ingin memiliki berondong seperti Misha karena Lolita tidak ingin kalah dengan Misha. Yang pada akhirnya Lolita bersama gengnya sepakat mengadakan audisi pencarian berondong. Namun di sini Lolita tidak menemukan berondong yang pas untuk dirinya. Sedangkan Rian yang bekerja sebagai tukang galon yang masangin galon di butiknya Tante Lolita, dia berencana ingin memberikan Pika sebuah hadiah untuk ulang tahunnya. Namun sayangnya saat sedang bekerja tanpa sengaja Rian menyiram pakaian di butik Lolita, yang kemudian Rian membakar baju tersebut waktu ingin mengeringkannya. Melihat hal itu, Tante Lolita pun marah dan saat sedang ingin memarahi Rian, Tante Lolita sadar bahwa apa yang dicari selama ini telah ditemukan, yaitu Rian. Namun di sini Rian berjanji akan mengganti kerugian Tante Lolita. Namun Tante Lolita nggak percaya sama Rian karena Rian hanyalah seorang OB. Lalu Tante Lolita pun menawarkan pada Rian untuk menjadi berondongnya Tante Lolita. Dan hal itu untuk mengganti kerugian yang dialaminya. Setelah mendapatkan pekerjaan baru, Rian pun mulai latihan di kosannya. Sedangkan teman-teman Rian yang melihat hal itu, mereka menjadi penasaran dan bertanya pada Rian, Kita lu dapat kerja apaan? namun di sini Rian tidak mau mengatakan apa pekerjaan barunya itu. Rian, lu kerja apaan sih? Ntar juga lu bakal dapet traktirannya. Setelah itu Rian pergi ke tempat Tante Lolita dan Lolita pun langsung membawanya ke teman-temannya untuk diperkenalkan di tempat itu. Di sini ada 2 orang bule, yang satunya dari Amerika yang bernama Heidi Robinson dan yang satunya lagi dari Jepang yang bernama Nana Suzuki Swift. Dan saat itu mereka langsung membuat arisan berondong. Di sini Rian kok malah kayak dilelang ya, ditawar-tawar gitu. Tapi cukup menyenangkan. Memang pekerjaan maksiat itu tidak ada duanya. Kalau bertiga, threesome dong. Rian masih perawan. Di sisi lain Rian pun langsung ditawar Nana Suzuki, Brio, dan laku dengan harga 25 juta. Akibat hal itu Rian pun langsung dibawa oleh Nana ke kamarnya untuk melakukan permaksiatan duniawi. Tapi sebelum melakukan hal itu, Nana mengajak Rian untuk mabok dulu karena Nana mengetahui Rian masih labil dan baru pertama kali berzina. Sungguh berdosa sekali. Tapi kalau dibayar 25 juta ya nggak apa-apa, hitung-hitung pengalaman. Oke, lanjut.
Waktu diajak mabuk Nana, ternyata Rian tidak meminum minumannya. Dia malah membuangnya. Dan yang minum malah si anjing. Kan anjing banget ya. Dan setelah Nana mabuk, Rian pun mengatur strategi agar supaya Nana terlihat habis melakukan itulah dengan Rian. Dan setelah beberapa saat Lolita dan yang lainnya masuk ke kamar mereka dan melihat Nana sudah lemah tak berdaya. Setelah itu Rian pun langsung dibayar oleh Lolita yang kemudian langsung belanja banyak lalu pulang. Waktu di kosan, teman-temannya heran dengan Rian karena baru sekali kerja udah bisa belanja banyak, termasuk beli BP sama PSP. Jaja dan Bagus heran sebenarnya si Rian kerja apaan sih? Karena merasa terpojok, Rian pun mengaku ke Jaja dan Bagus bahwa pekerjaan barunya itu adalah menjadi berondong tante-tante. Mantap. Setelah mengakui hal itu, Rian pun mengira bahwa mereka nggak akan mau berteman lagi dengan Rian. Namun sebaliknya, Jaja dan Bagus juga ingin menjadi berondong tante-tante dan mereka mengancam Rian bila mereka tidak dibantu, maka Jaja dan Bagus akan membocorkan pekerjaannya ke Pika. Akibat hal itu, Rian pun berjanji akan membantu Jaja dan Bagus. Gua nggak mau tahu ya, pokoknya gua sama Jaja harus ikutan. Setelah itu, karena mereka ingin menjadi berondong berkualitas tante-tante internasional, mereka langsung memulai pelatihan diri agar terlihat keren. Bahkan mereka juga membeli obat kuat. Waktu mereka mencoba obat itu dan mencobanya ke Bagus, awalnya tidak berhasil. Yang kemudian setelah beberapa lama, obat itu langsung bereaksi. Dan mengakibat titit si Bagus handstay dan tidak mau turun-turun. Akibat hal itu, Rian dan Jaja bingung gimana cara menurunkan titit si Bagus dan sialnya. Di saat yang bersamaan tiba-tiba Pika datang ke kosan mereka dan mereka berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, yang pada akhirnya Pika melihat titit Bagus yang lagi handstay. Lalu Rian mengajak Pika untuk pergi makan di kafe dan ketika sedang makan tiba-tiba Rian ditelepon Lolita lalu menyuruh Rian untuk datang menemuinya di sebuah kafe yang ternyata kafe tersebut sama dengan kafe yang Rian dan Pika datangi. Akibat hal itu Rian pun bingung harus alasan apa ke Pika. Lalu Rian beralasan ingin ke toilet yang sebenarnya Rian ingin bertemu dengan Lolita. Dan ketika Rian menemui Lolita, di sini Lolita langsung mengenalkan berondongnya ke Mecha, yaitu musuh bebuyutannya. Dan terjadilah pertempuran antara Lolita dan Mecha. Akibat hal itu Rian pun langsung mengajak Pika pergi dari situ. Keesokan harinya Rian mengajak kedua temannya untuk pergi ke tempat tante mantap. Dan singkatnya setibanya di tempat tante Lolita bersama teman-teman in the sky-nya, mereka langsung mengadakan undian untuk pemilihan berondong. Dan undian pertama dimenangkan oleh Tante Uut. Di sini Tante Uut disuruh memilih dari 3 berondong dan dia memilih Rian untuk menjadi itulah. Kepilih Rian. Lalu Heidi memilih Bagus, sedangkan Tante Anis memilih Jaja. Ya Jaja terakhir soalnya. I'm ready lah. Kalau situ suka, ambil aja chipsnya. Waktu di kamar ternyata tidak sesuai harapan Bagus. Di sini Bagus malah disiksa oleh Tante Heidi. Sedangkan Rian nggak kalah sialnya dengan Bagus waktu ingin begituan. Rian malah ditindih oleh Tante Uut yang pada akhirnya Rian pun pingsan. Minggu depan sama saya lagi ya. Sedangkan Jaja yang ingin bersetubuh dengan Tante Anis, dia malah diganggu oleh anaknya Tante Anis yang pada akhirnya Jaja malah ngomong anaknya Tante Anis yang kemudian diusir Tante Anis. Waktu sudah selesai, masing-masing dari mereka mendapatkan uang tips, kecuali Jaja yang malah diusir. Selamat ya si Jaja. Dan ketika mereka bertiga sedang berkumpul, di sini Rian mengatakan bahwa kalau dia sudah tidak berjaka lagi. Lalu Jaja dan Bagus memberi saran agar Rian pergi mengeceknya ke orang yang sudah berpengalaman. Lalu Jaja dan Bagus membawa seseorang yang bernama Ince untuk mengecek titit Rian, yang ternyata Rian masih berjaka. Di sisi lain, Tante Lolita yang sedang mencuci mobil dan di saat yang bersamaan, ada berondongnya Tante Mecha yang sedang memotong rumput. Dengan gaya melehoinya, Tante Lolita menggoda berondongnya Tante Mecha. Dan tak berselang lama, Mecha keluar dari rumah dan melihat semua itu. Akibat hal itu, Mecha dan Lolita bentrok sampai agak buka-bukaan. Karena sibuk bentrok, mereka nggak sadar kalau sedang ditonton oleh warga kompleks di situ, yang pada akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan Rian yang masih ngobrol dengan Tika, di sini Tika nampak mulai curiga pada Rian. Tika bertanya sebenarnya apa pekerjaan Rian. Namun, tetap saja Rian tidak mau jujur pada Tika. Lalu Tika pun mulai curiga kalau Rian sepertinya mulai selingkuh. Keesokan harinya di kolam renang yang dimana semua tante-tante in the sky sedang berkumpul dan santuy, tak berselang lama datanglah Rian, Bagus dan Jaja. Di sini Rian mendatangi Lolita, namun sayangnya Lolita malah mengusir Rian dan teman-temannya. Karena Lolita sudah tidak membutuhkan Rian dan teman-temannya lagi. Soalnya Lolita sudah mempunyai pengganti Rian dan temannya yang lebih perfecto. Dan dia adalah berondong Tante Mecha.
Akibat hal itu, Rian dan yang lainnya kecewa, namun mereka berusaha meyakinkan tante-tante tersebut bahwa mereka bisa lebih hebat dari berondong Tante Misha. Merasa tertantang, Lolita pun langsung mengatas mereka, tapi usaha mereka hanyalah sia-sia karena mereka tetap dipecat oleh Tante Lolita. Rian dan yang lainnya pun kecewa, tapi ya udahlah. Tak berselang lama Tika menelpon Rian, lalu mengatakan bahwa dia akan mengenalkan Rian pada ibunya. Yes. Akibat hal itu, Rian pun sangat senang, tapi saat bertemu ibunya Tika, Rian pun terkejut, begitupun juga ibunya Tika, yang ternyata Tika adalah anaknya Tante Lolita. Melihat hal itu, Lolita pun tidak setuju kalau Tika berpacaran dengan Rian, karena Lolita beranggapan bahwa Rian adalah anak yang tidak baik. Akan tetapi di sini Tika membela Rian dan tetap mempertahankan hubungan mereka. Akibat hal itu, Rian pun ingin pulang. Anjay, bagus ya gerbangnya bisa buka sendiri. Apaan sih, udik banget anjir. Namun sebelum pulang, Tika menghampiri Rian dan meminta maaf. Maafin aku ya. Gak apa-apa. Kamu mau kan tetap pacaran sama aku? Aku pulang dulu ya. Waktu setelah pulang, di sini Rian menceritakan kejadian itu kepada Jaja dan Bagus. Rian berpikiran ingin putus dengan Tika karena Rian tahu siapa Tante Lolita. Bahkan Rian juga takut kalau Lolita cerita soal tentang kerjaan Rian sebenarnya. Namun Jaja dan Bagus menasihati Rian agar terus berpacaran dengan Tika, karena Tika masih ingin bersama Rian. Yang pada akhirnya mereka pun nangis berjamaah. Keesokan harinya Jaja dan Bagus pergi ke butik Tante Lolita untuk mengancamnya dan ditambah memerasnya. Jika Tante Lolita tidak merestui hubungan Tika dan Rian, maka mereka akan membongkar rahasia Tante Lolita soal arisan berondong. Akibat hal itu, Tante Lolita pun menuruti permintaan Jaja dan Bagus, tapi dengan syarat mereka harus menemani Tante Lolita di hotel nanti malam. Nanti malam kalian mesti temenin tante dong. Boleh. Oke Tante. Di sisi lain, Rian yang sedang galau, ya kayak gua, dia membakar beberapa kenangan pahit. Dan tak berselang lama Jaja dan Bagus yang baru pulang dari butik, mereka mengatakan pada Rian bahwa mereka baru saja mengancam Tante Lolita. Mendengar hal itu, Rian pun marah pada mereka berdua. Malam pun tiba, Jaja dan Bagus langsung pergi ke hotel untuk menemui Tante Lolita. Namun sialnya di sini Jaja dan Bagus malah dikerjai oleh Tante Lolita dan teman-temannya. Akibat hal itu, mereka pun keluar dari hotel tanpa menggunakan pakaian. Ini kabur. Ya. Setelah mereka pergi, gantian Rian yang datang di hotel. Dan sebelum Rian datang, ternyata Tika sudah duluan tiba di hotel tersebut. Karena saat ibu Tika sedang ngobrol dengan teman-temannya, Tika tak sengaja mendengarkan apa yang direncanakan ibunya nanti malam di hotel. Dan saat Rian masuk, Rian meminta maaf pada Tante Lolita dan langsung menjelaskan semuanya. Bahkan berjanji tidak akan mengganggu Tante Lolita dan Tika lagi. Namun di sini Rian tak sadar bahwa sebenarnya dia sedang berbicara dengan Tika. Dan ketika Rian mau pergi, Tika langsung keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung memarahi Rian yang kemudian Tika meninggalkan Rian. Sedangkan Tante Lolita yang bersama berondong Tante Misha, mereka ingin melakukan perkimpuan duniawi. Namun sialnya ternyata Lolita dijebak. Karma. Menjebak, dijebak. Tak berselang lama, wartawan pun datang ke kamar dan langsung meliput mereka berdua. Di sini Tante Lolita kaget dan syok yang ternyata ini semua adalah rencana si berondong Tante Misha. Karena dia ternyata adalah seorang wartawan yang sedang menyamar soal kasus berondong. Keesokan harinya, Tika sedang menonton Rian di TV. Dan di TV Rian mengatakan semua ini adalah kesalahannya dan tidak menyalahkan siapapun. Tika yang melihat hal itu merasa terharu. Tak berselang lama Lolita menemui Tika untuk meminta maaf pada Tika. Awalnya Tika kecewa pada ibunya, tapi akhirnya mereka pun baikan. Di sisi lain, Heidi dan Nana tetap melakukan aktivitas biasa mereka, yaitu mencari berondong-berondong. Sedangkan Tika dia menemui Rian untuk menyelesaikan masalah mereka, yang pada akhirnya hubungan mereka pun berlanjut sampai tamat. Oke, seperti itulah story film Arisan Berondong. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Silahkan debat di komentar. Dan bagi kalian yang filmnya ingin di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.